Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalika bi anna Allah wal haqq wa annahu yuhyi al-mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Shadaqallahul azim. Bapak, ibu-ibu, para jamaah salat subuh yang semoga kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengawali pada perjumpaan pada pagi hari ini. Kita selalu bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita setelah kita dimatikan dalam kondisi sementara, kemudian kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bisa menjalani salah satu kewajiban yang dibebankan kepada kita semuanya, yaitu kita sholat subuh yang kita lakukan secara berjamaah di masjid Allah Subhanahu wa taala ini. Dan mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keistiqomahan, diberikan kekuatan, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir zaman kita masing-masing. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang akhir zaman kita masing-masing, maka mungkin panjenengan akan langsung terketuk kaitannya dengan sebuah kepastian yang mana di situ kita tidak mengetahui kapan kemudian kepastian itu akan datang kepada kita. Bisa cepat, bisa lambat. Halo Pak, Bu, siap mboten? Mboten. Aja nggih. Kita berharap mengakhiri kehidupan dunia ini sebagaimana yang kemudian kita ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya. Jangan sampai kemudian kita mengabaikan itu dan kita tidak berusaha ke sana. Yang terpenting itu adalah itu, bukan kemudian kita dalam kondisi ketakutan, jangan, ya. Sebuah hal yang itu pasti akan datang dan kita pun tidak mengetahui kapan itu datangnya. Yang mesti harus kemudian menjadikan pemikiran kita, saya harus siap untuk menghadapi semua yang terjadi atas kehendaknya Allah. Itu yang harus kita pikirkan mulai dulu, ya, mulai dulu. Kalau sementara ini di antara kita masih ada yang kemudian mengatakan nggak siap, tidak siap pasti datang, maksudnya begitu, ya. Bukan siap tidak siap mesti datang. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tadi pertama menyampaikan sebuah ayat yang ada di dalam surat Al-Mulk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayat ini menegaskan bahwa tiada yang itu bisa mematikan, tiada yang itu bisa menghidupkan kecuali zat yang telah menciptakan kita. Itu yang pertama yang harus kita camkan pada diri kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Sebagaimana mungkin panjenengan bisa baca pula di dalam Al-Quran, ya, surat Al-An'am
ayat yang kedua, kemudian dan juga ayat yang ketiganya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita min tin, ya, kemudian summa qada ajala, ya, summa qada ajala. Jadi setelah kita ini diciptakan oleh Allah, kita pun kemudian sudah juga telah ditentukan kapan ajal kita itu datang. Oleh karena itu apa? Bagi kita orang yang beriman, tidak perlu kemudian kita ini takut dengan sesuatu yang pasti itu akan terjadi. Takutlah tatkala kalau kita ini tidak siap untuk menjalani apa yang telah nanti diperintahkan oleh Allah, ya. Kalau kemudian ketentuan itu datang, maka kita pun kemudian apa? Akan kelabakan karena kita telah melakukan pelanggaran-pelanggaran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya kita menentang terhadap Allah. Ini apa? Jadi alasan-alasan yang itu, kenapa kalian tidak taat kepada Allah? Enggak ada yang kemudian, oh saya mengikuti si fulan. Si fulan itulah yang nantinya akan mempertanggungjawabkan. Enggak ada apa. Ya. Enggak ada itu istilahnya apa? Tanggung jawab jamaah, enggak ada ya. Jadi pertanggungjawaban itu kita nanti akan masing-masing. Loh itu putusannya si fulan begitu, saya mengikutinya. Kenapa kalian mengikuti keputusannya manusia, tidak mengikuti keputusannya Allah? Panjenengan bisa lihat di dalam Az-Zumar. Itu kemudian apa? Itu akan kemudian apa? Dapat itu. Bagaimana kemudian persaksian, bagaimana kemudian mereka itu diperadilkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka melimpar-limpar. Ya. Orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian yang kemudian mereka lakukan. Sampai-sampai Bapak di dalam Al-Qur'an itu dinyatakan orang-orang yang dahulunya kafir kepada Allah, kufur kepada Allah, mereka itu menutupi kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, minta ingin dihidupkan kembali. Nah gitu ya, ingin dihidupkan kembali. Tapi nggak mungkin lah, wong namanya kiamat sudah didatangkan, masa kemudian dibuka lagi? Nggak mungkin. Nggak ada manusia itu akan hidup dua kali, nggak ada. Hatta Nabi Isa alaihissalam pun juga tidak hidup dua kali. Nabi Isa sampai sekarang dalam keyakinan Islam itu kemudian masih hidup. Ini saudara. Saya kembali kepada ayat yang kita kaji. Terus apa yang kita harus lakukan? Kalau itu adalah yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun tidak diberitahukan kapan kemudian kita ini akan mendapati itu, maka Allah memberitahukan bahwa di dalam setiap perjalanan yang kita lakukan ini, dalam kehidupan kita setelah kemudian kita ini dimatikan kemudian dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memberitahukan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka apa? Semuanya itu diperuntukkan untuk kemudian apa? Panjenengan kita sami ini kita akan diuji oleh Allah, siapa di antara kita benar di dalam perilakunya. Jadi gitu apa? Jadi dahulu kita ini fitrahnya diciptakan oleh Allah, semuanya kita ini menyatakan saya akan beriman, saya akan tunduk kepada Allah, saya akan apa? Istiqomah untuk kemudian ini supaya nantinya apa? Allah juga mengingatkan, ya kenapa itu kemudian oleh Allah dimintai persaksian itu nanti supaya di yaumil kiamat tidak ada alasan bahwa dirinya lalai, sehingga Al-Quran diturunkan, sehingga sukuf-sukuf dari umat-umat terdahulu juga diturunkan pada masa peradaban di mana orang itu hidup. Ini para jamaah rahimakumullah. Kita subhanallah, kita ini adalah umatnya khatamil anbiya wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang menjadikan patokan, yang menjadikan pedoman, yang menjadikan rujukan bagi kita adalah Al-Quran. Sehingga kenapa kemudian kita ini gak boleh meninggalkan Al-Quran sejengkal pun. Ya, walaupun di dalam peradaban yang ada sekarang ini banyak orang kemudian apa? Mereka itu meninggalkan Al-Quran tidak hanya sejengkal. Mungkin apa? Al-Quran sudah digantikan kepada yang lainnya, mereka pun tenang saja kan begitu. Ya, mereka pun kemudian apa? Akan kemudian berani menentang terhadap Al-Quran, tapi dia masih ngaku dia adalah orang yang mengatakan berserah diri kepada Allah. Nah itu loh ya. Sekarang ini peradabannya begitu.
Ya, orang yang suka bohong, kemudian apa? Dia merasa masih kemudian apa? Masih kemudian taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada dua kriteria kaitannya dengan ahsanu amala ini. Ya, yang pertama adalah al-ikhlasul a'mal. Kita ini di dalam melakukan sebuah perbuatan, di dalam kehidupan ini, kita ini harus kemudian apa? Ikhlas. Apa maknanya ikhlas itu? Sebuah perbuatan yang kita lakukan ini, kita tidak ada lain kecuali mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengharapkan apa? Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang ada di dalam surat Al-Bayyinah itu gimana? Gimana di dalam surat Al-Bayyinah itu? Mukhlisina lahuddin. Mukhlisina lahuddin. Ayat yang sebelumnya apa itu dinyatakan? Halo? Ya itu kan liyabluwakum mukhlisina lahuddin. Sebelumnya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Ya. Ini Bapak Ibu-ibu, kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada lain kecuali hanya untuk melakukan ibadah kepada Allah dengan apa? Ikhlas, dan kemudian apa? Kita ini selalu teguh ada di dalam dinul yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Itu misi kita di dalam kehidupan. Ya. Jangan sampai kemudian kita apa? Kita ini bergeser. Tapi memang sunatullahnya ini Bapak. Kenapa saya katakan sunatullah? Karena di dalam banyak kisah-kisah yang ada di dalam Al-Qur'an itu, kalau orang yang mereka sudah meninggalkan ayat-ayat Allah, apa yang dibawa oleh risalah-risalah yang dibawa oleh para nabi-nabi terdahulu sekalipun, itu kemudian apa? Mereka itu menyimpang. Menyimpang dari mana? Dari tuntunan yang telah diberikan oleh Allah melalui para utusan-utusannya. Yang menjadikan pertanyaan, apakah mereka itu tidak sadar bahwa dia menyimpang? Gimana? Enggak, dia masih merasa kebenaran, masih merasa ada dalam kebenaran. Loh, ini loh ya. Mereka tidak merasa menyimpang, tetapi apa? Mereka masih ada dalam kebenaran. Itu rasanya dia. Kalau kita baca di dalam apa? Di dalam Al-Qur'an. Jadi orang munafik pun, ini kalau diantara masih kemudian mengaku seorang muslim, orang munafik pun terhadap perbuatan yang dia lakukan itu apa? Dia merasa benar dan dia masih ada dalam kebenaran. Apa dalilnya Pak Ghazali? Panjenengan bisa di dalam Al-Qur'an itu. Tatkala mereka diingatkan, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ketika mereka dikatakan janganlah kalian itu melakukan kerusakan-kerusakan di muka bumi ini, tetapi apa? Mereka menjawab innama nahnu muslihun. Sesungguhnya kami ini enggak melakukan kerusakan, tetapi apa? Memberikan kemaslahatan, kebaikan. Itu loh. Berarti apa? Orang yang melakukan tadi dalam kondisi tanda putih orang munafik itu, dia melakukan tadi sebenarnya menurut Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah kerusakan, tetapi mereka menganggap itu tetap ada dalam kebaikan. Kenapa? Wa ma yash'urun, mereka tidak sadar itu. Oh. Apakah orang kafir juga begitu? Iya. Ya. Kenapa? Karena dia kemudian mengemban sesuatu yang kemudian telah dia yakini, yang ternyata kemudian apa? Yang ternyata kemudian mereka bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah rahimakumullah. Sehingga dia pun ya kan berani berperang dengan orang-orang mukmin. Ini loh, ya. Berani bertempur dengan orang-orang mukmin. Nah, saya kembali kepada surat Al-Mulk tadi. Jadi kriteria yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu apa? Ikhlas.
semata-mata menjalankannya karena dia ingin menciptakan, dia ingin kemudian merealisasikan terhadap liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kenapa? Karena perintah Allah Subhanahu wa taala bagi kita semuanya orang-orang yang beriman, yang membedakan dengan orang-orang kafir. Ya, saya sebutkan kafir kenapa? Di dalam surat Al-Bayyinah itu membedakan antara kekufuran dengan keimanan. Sehingga kita diperintahkan oleh Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Subhanallah. Ini apa? Ini ring. Ini adalah patrapnya atau proktapnya kalau bahasa sekarang ya. Kita ini apa? Ini pakemnya kalau bahasa Jawanya. Itu kemudian apa? Ini adalah orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mukhlishina lahuddin. Itulah mengapa saya katakan itu kemudian apa? Membedakan antara orang kafir dengan orang musyrik, kemudian dengan orang mukmin. Karena di dalam ayat itu innalladzina amanu, kan begitu ya? Membedakan. Dan inilah kemudian dikatakan bahwa siapa yang syarrul bariyah, di mana kemudian orang yang khairul bariyah. Ini loh apa? Berarti di dalam kehidupan ini hitam putih Pak Ghazali. Oh iya. Kalau kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengikuti Allah atau mengikuti manusia. Begitu apa? Ya. Jangan sampai kemudian kita menganggap mengikuti Allah, ternyata kita ini kemudian apa? Kita ini kemudian tidak sejalan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Ini para jamaah. Kemudian yang kedua, ini merupakan syarat mutlak yang kemudian apa? Kita dikatakan sebuah kebaikan yang kemudian mengikuti Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Mutaba'ah. Apa mutaba'ah itu? Sesuai dengan syariat Allah, sesuai dengan ketetapan yang telah diberikan oleh Allah. Dua syarat ini tidak boleh kemudian apa? Lepas apa? Tidak boleh, wah aku ikhlas tapi nggak sesuai dengan syariat Allah, sia-sia. Oh aku kemudian apa? Sesuai dengan syariat Allah. Dia punya keinginan-keinginan selain Allah, jabatan, kedudukan dan lain sebagainya yang sifatnya dalam kehidupan dunia ini, maka apa yang terjadi? Dia pun kemudian lepaslah apa yang kemudian menjadikan mukhlisin, orang yang mukhlis, orang yang ikhlas, orang yang ingin hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah rahimakumullah. Nah, oleh karena itu gimana? Mari kita tata, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Kok ngomong ngaji mumpung Pak Ghazali? Loh lah iyalah. Kenapa? Karena kita pun kemudian apa? Masih diberikan kehidupan oleh Allah. Suatu ketika kita ini apa? Kita tidak ada kesempatan untuk itu, dan kalau sudah ketetapannya itu kemudian datang, maka kita tidak bisa mundur sedikit ataupun memajukan sedikit. Sedikit itu raiso. Ya, lebih-lebih banyak, gitu ya. Oleh karena itu gimana? Jelas sekali ketetapan ini. Kalau Allah menyatakan dzalika bi annallahu wal haq. Ya, Allah sudah menyatakan apa? Yang demikian ini karena Allah sesungguhnya Allah itu apa? Dia adalah yang hak. Artinya apa? Apa yang disampaikan oleh Allah di dalam ayat-ayatnya, baik itu ayat-ayat yang sifatnya dalil nakli ataupun kemudian sifatnya yaitu dalil kauniyah, dalil yang ada di alam semesta ini, yang hadir di hadapan kita semuanya ini, kemudian apa? Itu adalah haqqu mir rabbihim, hak. Lebih-lebih kemudian apa? Kaitannya dengan wa annahu yuhyi wa yumit. Wa annahu yuhyi wa yumit. Ya. Dan sesungguhnya dialah yang kemudian apa? Yang itu kemudian mematikan dan yang menghidupkan, atau kebalikannya, wa annahu yuhyi, yang menghidupkan dan yang mematikan. Ini kalau di dalam ayat yang ada di dalam surat apa ini tadi ya? Di dalam surat yang ada di dalam Al-Qur'an, ya, surat Al-Hajj, itu kemudian apa? Allah menyatakan wa annahu yuhyil mauta. Wa annahu yuhyil mauta, dan sesungguhnya Allah lah yang itu apa? Menghidupkan dan yang mematikan. Wa annahu ala kulli syai'in qadir, dan sesungguhnya Allah lah yang itu apa? Berkehendak atas segala sesuatu. Artinya apa? Berkuasa. Ingat ini Bapak.
Banyak orang yang kemudian apa? Dia menafikan, menafikan itu, menolak terhadap persoalan ini tanpa dia sadari bahwa yang berkuasa di dalam kehidupan ini, bahwa yang kemudian yang memiliki kehendak di dalam kehidupan ini sebenarnya tiada lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita ini di hadapan manusia sudah kemudian apa? Minder. Kita ini di hadapan manusia kemudian apa? Kita ini sudah menganggap bahwa itu adalah sebuah ketetapan. Jangan Bapak. Selama ketetapan itu kemudian tidak berdasarkan apa yang kemudian ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, panjenengan harus kemudian apa? Tegak lurus kaitannya dengan itu. Kalaupun kemudian sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, panjenengan juga harus tegak lurus bahwa panjenengan menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, bukan kemudian menjalankan apa yang diatur oleh manusia. Ini pentingnya di dalam Islam. Ya, jangan sampai kemudian apa? Oh, saya begini. Kenapa kita ini harus kemudian berbakti kepada orang tua? Karena diperintahkan oleh Allah, bukan karena kemudian apa? Orang tua kemudian apa? Melahirkan kita. Halo? Ini saudara. Kenapa? Karena kemudian itu merupakan perintahnya Allah. Kaitannya dengan musabab menyangkut masalah dialah kemudian apa? Dialah yang melahirkan kita. Maka apa? Ada reng kaitannya dengan sesuatu yang kita tidak boleh taat kepada orang tua. Iya kan? Halo? Pak, Bu? Gitu kan ya? Ini kenapa? Inilah yang kemudian kita harus luruskan supaya kemudian apa? Jangan sampai kemudian orang tua saya ini dan lain sebagainya dengan alasan yang walaupun kemudian apa? Dia itu mengajak saya ini saya juga mengikuti karena saya berbakti kepadanya. Salah Bapak. Ada sesuatu yang kemudian kita ini apa? Diwajibkan untuk menjalankannya, ada yang kemudian kita ini diwajibkan untuk menolaknya. Menolaknya apa? Yaitu tatkala mereka memerintahkan untuk melakukan kemusyrikan. Panjenengan baca di dalam surat Luqman. Ya. Ini. Oleh karena itu apa? Oleh karena itu jangan sampai sekali lagi ya, jangan sampai kita ini di dalam kehidupan ini ternyata ketundukan kepatuhan kita tidak kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kemudian apa? Ketundukan kepatuhan kepada makhluk. Kalau bahasanya di dalam Al-Quran bapak-bapak, ibu-ibu ya, ini ngeri ya, ngeri gimana Pak Ghazali? Loh, istilahnya itu sudah ada di dalam Al-Quran. Panjenengan buka di dalam surat Asy-Syura ayat 13. Bahwa kehidupan ini oleh Allah Subhanahu wa taala syara'alakum. Sudah ditetapkan yang namanya syariatnya. Sudah ditetapkan yang namanya protapnya, yang namanya bagaimana kaifiyahnya, bagaimana kemudian tata aturan kehidupan yang kita harus jalani dalam kehidupan ini. Ya, bisa dibuka HP-nya ya, surat Asy-Syura ayat 13. Syara'alakum minad-din ma wasa bihi Nuha walladzina auhayna ilaika wa ma wasayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Untuk apa itu? An aqimuddin, untuk menegakkan agama ini. Ya, agama ini apa? Agama yang diciptakan oleh Zat yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita dan yang mematikan kita. Siapa itu? Allah Azza wa Jalla. Ini apa? Oleh karena itu apa? Ketundukan kepatuhan kita jangan sampai kemudian kita campuri dengan sesuatu yang apa? Aturan-aturan yang datangnya dari manusia. Kenapa demikian? Allah menyebutkan di dalam ayat itu, kita diperintahkan untuk kemudian apa? Menegakkan agamanya Allah ini. Kita dilarang untuk wala tafarraqu, wala apa? Tatafarraqu, dan janganlah kalian menselisihi, dan janganlah kalian berpecah belah terhadap agama yang ada di dalam dinul Islam yang hak yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ternyata Bapak, di dalam ayat ini ditunjukkan, ayat sudah disampaikan, aturan sudah ditetapkan. Ternyata apa? Allah pun menunjukkan siapa yang enggak mau, yang enggan. Kaburu 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaih. Kaburu 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaih. Ya. Orang-orang yang mereka itu siapa yang enggan, orang siapa yang kemudian mereka itu tidak mau. Allah telah menetapkan istilahnya musyrikina ma tata'uhum ilai, yaitu hanya orang-orang kemudian apa? Musyriklah yang mereka itu apa? Mereka itu tidak mau dengan seruan apa yang kalian seru ini. Ini apa?
berarti musyrik Pak Ghazali. Iyalah, sehingga inilah yang saya katakan ngeri. Ngeri kok gimana? Jangan sampai kita ini kemudian sedikit kemudian kita ini terlempar ke situ. Kenapa? Kalau pembahasan tauhid Bapak, kita kenal dengan syirkul asghar. Apa syirkul asghar itu? Syirik kecil. Syirik kecil itu kayak apa? Ria. Bukan ria loh ya. Ria. Ya. Ria itu gimana? Ujub. Kalau bahasanya wong Jawa ujub. Apa meneh? Ben di puji, ben di lem. Ya, ben di wahno. Bendi kemudian dipuji-puji. Oh hebat, oh ini, oh itu, nggak ada yang lain yang bisa, dia adalah dia. Subhanallah. Kalau panjenengan digitukan, sebut nama Allah atau istighfar kepada Allah. Ingat ini Bapak. Subhanallah, masya Allah, Allahu Akbar. Kenapa? Mengingatkan kita bahwa wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau lahul mulk. Yang memiliki kekuasaan adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan si fulan, bukan makhluk, bukan kemudian seorang hamba yang kemudian dhaif itu, yaitu manusia tadi. Ini apa? Oh gitu ya, untuk bisa kita ini menjaga keistiqomahan kita. Apakah kemudian itu juga tidak lepas dari ujian yang diberikan oleh Allah? Sekali lagi Bapak, untuk kemudian kita ini tetap ada di dalam keistiqomahan itu, kita selalu akan diuji oleh Allah setiap saat. Ya, sampai nanti suatu ketika yang namanya kematian itu datang kepada kita semuanya. Kenapa? Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha. Saya ulangi lagi, panjenengan bisa buka di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-7. Wa anna sa'ata atiyatun. Jadi yang namanya kiamat itu pasti akan datang Bapak. La raiba fiha, dan tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, kalau kita kiamat kecil, ya, kiamatus sughra itu pasti datang. Perlu sakit Pak Ghazali? Enggak. Kalau dikatakan perlu sakit enggak, tapi pasti datang ajalnya. Ya, perlu kemudian itu harus corona? Tidak. Kok corona? Iyalah, biar kita ini ingat bahwa kematian itu yang datangnya adalah Allah, bukan corona, begitu loh ya. Ini saudara, kita ini sudah ibarat kalau bahasanya Al-Quran sudah melampaui batas lah ya. Ya, melampaui batas. Sudah tet itu? Masih terus? Sebentar dikit ya. Ini kurang dikit. Wa anna Allaha yab'asa man fil kubur. Jadi Allah pun Subhanahu wa ta'ala pun kemudian mengingatkan kepada kita, nanti suatu ketika kita ini akan dibangkitkan di alam kubur. Ini apa? Berarti alam kubur itu ada Pak Ghazali, ada Bapak. Sampai nanti yang namanya masa penantian ini, sampai kemudian kita nanti masuk kiamatul kubro, itu kita ada Pak. Ya, ini kita harus sadari, dan ini menjadikan pemahaman kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang namanya kehidupan di alam kubur nantinya? Yang jelas tidak saya jelaskan di sini. Ya, saya hanya sampaikan kemudian yang namanya sebuah ketetapan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan datang kepada kita semuanya, diharapkan ataupun tidak pasti itu akan datang, kemudian dikemudiankan atau kemudian diakhirkan, itu kemudian kita pun tidak bisa cawe-cawe, tidak bisa merencana. Maka maka bersiap-siaplah kita untuk kemudian selalu kita siap di hadapan Allah terhadap perbuatan yang kita lakukan di dalam setiap amal kita. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadikan peringatan bagi kita semuanya untuk kemudian kita memperbaharui mungkin, atau mungkin kemudian kita mengistiqomahkan terhadap amal yang kita lakukan. Mungkin kemudian ada kesalahan-kesalahan yang kita jalani dalam kehidupan ini. Mari saya serukan kepada saya dan para jamaah semuanya, mari kita perbaharui, mari kita rujukkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena hanya jalan itu sajalah yang itu akan bisa menyelamatkan kita, baik
kehidupan kita di dunia ini maupun nanti di akhirat. Dan mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala kita semuanya diberikan peluang untuk menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita di dalam kehidupan yang fana ini kita diistiqomahkan di dalam kita melangkahkan kaki kita ada di dalam dinul Islam yang hak ini sampai ketetapan yang diberikan oleh Allah, kita meninggalkan kehidupan dunia dalam kondisi husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.